Shalom adik-adik sekolah minggu sekalian. Salam jumpa kembali bagi kita semua. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Tuhan begitu baik. Tuhan menyertai kami, memberikan kami kesehatan, memelihara hidup kami. Dan saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekolah minggu sekalian, firman Tuhan bagi kita pada saat ini tertulis dalam 1 Petrus 2 ayat 24. Demikian dikatakan. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu sekalian, ada yang tahu hari ini hari apa? Hari ini hari Jumat atau hari Minggu ya? Siapa yang bilang hari ini hari Jumat? Angkat tangan. Yang bilang hari Minggu, coba dulu angkat tangan. Nah, yang benar hari ini hari Jumat. Biasanya adik-adik sekolah minggu berkebaktian di hari Minggu, tapi sekarang berkebaktian di hari Jumat. Ada yang tahu kenapa? Karena hari ini orang-orang Kristen memperingati hari kematian Tuhan Yesus Kristus. Kenapa diperingati ya? Karena melalui kematian Tuhan Yesus Kristus, dosa kita diampuni. Melalui kematian Yesus Kristus, kita diselamatkan. Melalui kematian Yesus Kristus, kasih Tuhan nyata bagi kita, kedamaian bersama kita. Nah, teman-teman sekolah minggu sekalian, saya punya cerita nih. Semua memperhatikan dulu ya. Nanti biar kita sama-sama memahami. Nah, pada suatu waktu Alkisah ada seorang raja yang baik hati, yang termasyur dan terhormat. Dia memiliki suatu istana yang sangat megah, dan wilayah kekuasaannya juga sangat luas. Rakyat atau penduduknya hidup dengan rukun dan makmur. Pada suatu waktu, raja menyuruh untuk mengumpulkan seluruh penduduknya ataupun rakyatnya. Lalu ia muncul di hadapan rakyatnya dan berkata, "Saya benci sekali dengan pencurian. Barang siapa ada yang mencuri, dia akan dihukum cambuk 100 kali." Berapa? 100 kali. Semua orang memperhatikan, termenung, dan mengingat titah ataupun yang dikatakan raja pada saat itu. Beberapa waktu kemudian, berjalan waktu, ternyata ada kejadian menghebohkan, di mana harta pusaka kerajaan hilang. Ada yang mencuri. Dan kejadian tersebut berlangsung di istana raja. Wah, gawat ini. Berani sekali mencuri di istana raja. Lalu para pasukan melakukan pencarian. Para pengawal mencari, menyelidiki siapa ini yang melakukan ini. Raja pun begitu marah dengan situasi tersebut, karena raja benci dengan yang namanya pencurian. Dilakukan pencarian, ternyata kedapatan pencuri tersebut. Siapa itu? Anaknya raja sendiri. Wih, anaknya raja ini kelewat. Ternyata anaknya raja ini yang kedapatan mencuri. Dibawalah dia ke pengadilan, dilihat oleh banyak orang. Lalu datanglah raja, dilihatlah pengadilan itu, dilihatlah anaknya masih kecil, anaknya yang begitu disayanginya. Lalu dilihatlah penduduknya dan rakyatnya menunggu apa tanggapan raja. Karena raja yang mengatakan benci terhadap pencurian dan akan menghukum cambuk 100 kali. Sementara anaknya begitu disayanginya, dia masih kecil,
dan gak tahan dengan cambukan itu. Lalu raja pun termenung. Dia berpikir panjang dan pada akhirnya dia melepaskan jubahnya, dia melepaskan pakaiannya. Lalu ia berjalan ke hadapan anaknya sendiri berlutut dan kemudian dia memanggil, "Panglima, panglimaku kemari. Sekarang cambuklah aku 100 kali. Hukum harus tetap dijalankan, cambuk aku 100 kali untuk menggantikan anakku." Nah, itu dia. Mendengar itu, orang-orang takjub, terkejut. Sempat panglimanya ragu, datanglah raja, "Jangan ragu, kerjakan sekarang." Pada akhirnya panglima mengambil cambuknya dan dicambuklah raja itu sendiri sebanyak 100 kali. Banyak orang, rakyat atau penduduk pada saat itu terenyuh kasihan nengok raja itu karena anaknya dia seperti itu. Tapi yang lebih merasa kasihan adalah si anak itu sendiri. Ia menangis dan menjerit, "Bapak, ampunilah aku. Aku tidak akan pernah lagi melakukan pelanggaran seperti ini. Aku tidak akan pernah mencuri lagi. Ampunilah aku." Nah, teman-teman sekalian, demikian seperti yang dikatakan firman Tuhan sekarang ini, Ia ataupun Yesus Kristus sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Yesus Kristus tidak bersalah, Yesus Kristus tidak berdosa. Yang berdosa itu ya kita manusia, kita semua. Tapi Yesus mau memikul dosa kita di kayu salib. Karena apa? Apapun ceritanya, Allah benci sekali dengan dosa. Hukum harus dijalankan, bahwa setiap yang berdosa harus dihukum. Namun Yesus Kristus begitu menyayangi kita, menyayangi adik-adik sekolah minggu. Itu sebabnya Yesus Tuhan kita mau berkorban memikul dosa kita di kayu salib. Nah, adik-adik sekalian, demikianlah kasih setia Tuhan kepada kita semua. Adik-adik sekolah minggu, kita semua adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Tuhan begitu menyayangi adik-adik sekolah minggu, sayang betul. Dan oleh karena sayangnya, ingin sekali agar adik-adik sekolah minggu berperangai yang baik, menjauhkan diri dari dosa. Bahkan Tuhan kita, Yesus Kristus, rela memikul dosa kita agar kita tidak dihukum, namun Ia dihukum agar kita tahu betapa sayangnya lah Tuhan kita kepada kalian. Oleh karena itu, berperangailah sebagaimana anak-anak Tuhan yang membenci dosa, yang menunjukkan sifatnya sebagai anak-anak Tuhan. Jadi kalau misalnya dia nakal, anak Tuhan gak boleh lo nakal. Tuhan Yesus Kristus sudah disalibkan untuk kita, sayang banget sama kita. Melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib, apa yang bisa kita peroleh? Apa yang bisa kita renungkan bersama? Ada 3 disebutkan dalam firman Tuhan sekarang ini. Yang pertama adalah keselamatan. Hidup dalam keselamatan. Nah, hidup dalam keselamatan ini adalah hidup tidak lagi dikuasai dosa. Dosa tidak lagi merajai kita. Maut ataupun dosa tidak lagi menguasai kita. Kita tidak lagi dikuasai oleh hawa nafsu ataupun keinginan daging. Kita telah mati terhadap dosa, dikatakan di sini. Nah, mengenai ini misalkan ada seorang anak yang pingin banget makan permen karet. Dia bilang sama orang tuanya, "Mama pengen makan permen karet, jajan permen karet." Datang mamanya, "Nggak boleh. Gigimu banyak yang busuk.
nanti makin busuk. Tapi dia tetap pingin banget. Besoknya dia curi uang mamanya demi membeli permen karet. Nah, ini tidak baik. Itu buktinya bahwa dia masih dikuasai oleh hawa nafsu ataupun keinginannya, belum mengetahui keselamatan yang ada pada dirinya, keselamatan ataupun kebaikan yang seharusnya dia kerjakan. Yang baik adalah mendengarkan apa yang dibilang orang tuanya. Bayangkan, hanya karena permen karet dia berdosa, mencuri uang orang tuanya, dan kemudian makin merusak giginya sendiri. Nah, inilah dia yang masih dikuasai hawa nafsu ataupun keinginan daging. Namun biarlah kita hidup dalam keselamatan, kita mampu mengerti apa yang terbaik bagi kita, mendengarkan apa yang dikatakan orang tua. Misalkan satu lagi kalau permintaan adik-adik sekolah minggu, siapa di sini yang suka main game melalui gadget? Nah, ada itu yang pengen banget dia main gadget ataupun main game di gadget sampai lewat jam 12 malam. Kalau ngikutkan keinginan badannya, maunya sampai jam 1 malam dia. Senang dia. Kalau disuruh belajar payah, padahal kalau main game sampai jam 2 pagi pun mampu dia. Ternyata tidak baik, hanya karena kesenangan dia mengorbankan tidurnya, besoknya bangun jadi ngantuk-ngantuk, bahkan awas-awas jadi sakit. Yang baik adalah tidak dikuasai kesenangan diri sendiri, namun mengerti apa yang terbaik bagi diri kita. Tidur cukup, tidur pada waktunya, jangan dikuasai gadgetnya ataupun gamenya. Lalu tidur cukup, bangun pagi segar, belajar pun bersemangat. Demikian orang-orang ataupun adik-adik sekolah minggu yang hidup dalam keselamatan. Yang kedua adalah kebenaran. Hidup untuk kebenaran. Apa itu kebenaran menurut Tuhan, menurut firman Tuhan? Nah, sebenarnya adik-adik, kita semua ini adalah orang yang berdosa, bersalah di hadapan Tuhan. Hanya karena belas kasihan Tuhan, hanya karena pengorbanan Tuhan kita, Yesus Kristus, kita dibenarkan, kita menjadi benar di hadapan Tuhan. Jadi hidup untuk kebenaran, biarlah kita juga hidup untuk sesuai dengan rencana Tuhan, hidup dalam belas kasihan Tuhan. Jadi senantiasa mempelajari firman Tuhan, berdoa, dan kemudian mau mengampuni, bersedia mengampuni. Kita adalah orang yang diampuni, kita adalah orang yang dilingkupi belas kasihan. Untuk itu, marilah kita senantiasa hidup berbelas kasihan. Jadi kalau ada orang yang melakukan kesalahan kepada kita, janganlah membenci, hindarilah membalas dendam, namun berbelas kasihanlah dan mengampuni, karena Tuhan kita juga mengampuni kita. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Itulah hidup untuk kebenaran. Yang ketiga adalah kesembuhan. Hidup dalam kesembuhan. Siapa di sini pernah sakit? Demam, pilek, batuk-batuk. Saya rasa kita semua pernah mengalaminya ya. Nah, memang tidak enak yang sakit. Kalau sempat kita sakit, perasaan tidak enak, tidur pun tidak nyenyak. Apalagi kalau kita bayangkan kita terpaksa terbaring di tempat tidur, padahal teman-teman yang lain enak-enak bermain-main. Kita harus beristirahat di tempat tidur, padahal teman-teman lagi enak belajar bersama guru dan lain sebagainya. Nah, tetapi kalau kesembuhan ada bersama kita, apa yang terjadi? Wah, kalau sempat sembuh dari penyakit itu, wah, pasti hati kita girang gembira, bersuka cita, karena kita bisa kembali
bercengkrama ataupun bermain dengan teman-teman, belajar kembali, berjumpa dengan guru, dan beraktivitas seperti biasa. Demikianlah dikatakan melalui firman Tuhan sekarang ini, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Perasaan kesembuhan itulah yang kita kerjakan. Bersukacita, bergirang gembira, memuji Tuhan yang memberikan kesembuhan, yang memberikan pengorbanan, sehingga oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Tidak lagi berpenyakit oleh karena dosa yang ada pada diri kita. Demikian kesembuhan itu, marilah kita adik-adik sekolah minggu girang gembira dalam memuji Tuhan melalui nyanyian, melalui doa, dan lain sebagainya. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan melalui kebaikan hati dari kita semua, pujian dari adik-adik sekolah minggu. Pengorbanan dari Tuhan Yesus Kristus di kayu salib hendaknya tetap kita ingat dan renungkan dan kita syukuri bersama. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan begitu baik bagi kami yang telah mengasihi kami dan melepaskan kami dari dosa, memberikan keselamatan bagi kami melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Terima kasih Tuhan, kuatkan kami untuk dapat hidup seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa kembali ya adik-adik sekolah minggu sekalian. Bye-bye.